Nah, teman-teman, gua di sini masuk ke akun TikTok terlebih dahulu, tapi di sini gua mempunyai beberapa akun TikTok yang di HP ini adalah akun TikTok gue yang baru. Kalian bisa lihat di sini gua sudah lumayan juga ya, sudah 4.000 followers di sini dengan berapa bulan yang lalu. Terus di sini gua mau masuk ke ruang rindu. Oke, teman-teman, di sini kita bahas satu persatu ya, apa sih akun ini bisa FYP. Di sini kalian juga bisa dapetin follower di kayak di akun gue ini ya. Yang pertama itu kalian harus pastikan bahwa konten kalian itu pendek dan menarik. Oke, gua akan contohkan. Di sini ada viewers sampai 4.000-an dan kalian kurang jelas dengerin atau memperhatikan menyimak konten TikTok yang ada di layar ini, kalian bisa langsung masuk aja ke akun TikTok aja ya, Ruang Rindu. Di sini yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu kata-kata yang kita buat di dalam konten yang bersifat menarik, teman-teman, yang membuat penasaran. Oke, kita dengarkan terlebih dahulu. Nah, kalian bisa tonton sendiri aja ya di TikToknya Ruang Rindu ini. Kalian bisa dengerin ada kata-kata yang itu tentang capeknya seorang lelaki itu dijeda akan membuat penasaran orang. Apapun bentuk kontennya harus kalian membuat 3 detik ataupun 3 sampai 5 detik pertama ya, yang membuat orang lain tuh penasaran untuk melihat konten kita. Nah, selain kata-kata, kita harus memperhatikan durasi video kita, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat 41 detik. Ini 41 detik ya, teman-teman. Ini tidak ada 1 menit. Usahakan kalian kalau akan pengguna akun TikTok baru, kalian membuat konten sependek mungkin dan tapi menarik ya. Jangan lebih dari 1 menit. 61 detik itu udah kepanjangan ya, teman-teman. Karena orang lain tuh nggak bisa ngedownload video ini dijadiin full di story WhatsApp ataupun story Instagram. Baiknya itu 15 sampai 30 detik ya untuk para pengguna akun TikTok baru, karena pengguna akun TikTok baru itu harus mencari ini dulu ya, teman-teman, viewers, siapa sih yang mau lihat gitu. Jadi kita mencari target market. Kalau kita misalkan kita sudah punya value dan brand sendiri ataupun TikTok kita, mau sepanjang apapun kita, orang lain tuh bakal lihat. Tapi kita kan di sini pengguna baru, jadi kita harus beradaptasi untuk menarik viewers ya, teman-teman. Jadi itu yang pertama, perhatikan durasi dan kata-katanya. Kata-kata itu harus menarik dan membuat penasaran ya, teman-teman. Ini gua berdasarkan dengan konten-konten gua, jadi kalian bisa analisis kalian sendiri berdasarkan konten kalian sendiri, berdasarkan misalkan games, kalian bisa analisis sendiri. Misalkan di awal kalian bisa melihatkan kemenangannya dulu dan bisa memperhatikan kejelasan. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara ke FYP. Yang kedua, di sini gunakan deskripsi video, menggunakan deskripsi video dengan tanda tanya ya. Kenapa sih gua sering banget ngomong deskripsi ini ya? Karena di sini nih kita harus menggunakan tanda tanya di setiap video gua itu gua pakai ya. Pasti ada yang gua tandain tanda tanyanya. Dan yang di sini dilihat, karena di sini gue lihat kalian bisa lihat sendiri. Ini yang pertama ya. Kita scroll lagi. Nah, di sini yang terakhir ada kata-kata masih kuat kan? Oke, itu juga menggunakan tanda tanya. Scroll lagi. Ingin sementara atau selamanya, itu gua menggunakan tanda tanya ya. Intinya semua postingan ataupun konten gua di TikTok itu menggunakan tanda tanya semua ya, teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan tanda tanya? Karena naluri manusia itu, jika ada suatu pertanyaan pasti manusia itu ingin menjawab ya, teman-teman. Apalagi kontennya itu konten yang bersangkutan ataupun konten yang menurut mereka itu, oh ini gua banget, ini gua
akan ngerasain seperti ini gitu, kita akan ngerasakan feedback gitu ya. Jadi di postingan yang ada di layar ini ada deskripsi, cowok pinter banget ya yang benerin masalahnya. Nah kalian bisa lihat komentarnya 11,9 ribu ya teman-teman. Oke, yang kedua ada 7.000 sekian. Ini kita scroll lagi, di sini parah banget ya teman-teman, komentarnya sampai dengan 30.000, 30,5 ribu. Itu ya teman-teman yang dimaksud. Kenapa sih deskripsi harus menggunakan tanda tanya? Karena naluri manusia itu, jika ada suatu pertanyaan kalian pasti akan ada yang jawab ya. Mungkin kita buka ya komentarnya kenapa. Nah di sini banyak banget ya teman-teman, terwakilkan gitu ya. Jadi itu teman-teman, kita harus menggunakan tanda tanya, jawabannya itu ya yang tadi. Oke, kita lanjut nih. Yang ketiga, jangan pernah menggunakan aplikasi tambahan ataupun website tambahan untuk menambahkan like, komen, share, dan follower di akun TikTok kalian. Itu yang kalian penting ya teman-teman. Itu kenapa sih? Karena akan merusak engagement ataupun merusak value di akun kalian sendiri. Kalian bisa lihat tahu ya, karena ini aplikasi itu yang robot ya yang dimainkan, sedangkan kita itu membutuhkan manusia yang sebenarnya gitu ya teman-teman. Kita like, kita komen, kita share, kita follow itu ya harus benar-benar manusia gitu, bukan bantuan dari robot. Karena jika bantuan dari robot, mungkin pada waktu itu bertambah followersnya ataupun dan lainnya. Tapi apapun ya, itu bisa bertambah hanya mengandalkan website doang. Kan nggak mungkin gitu ya teman-teman. Misalkan kita beli nih penambah follower di TikTok, dan di saat itu akan bertambah, apakah hari berikutnya, bulan berikutnya kita bisa dijanjikan followers kita itu nambah? Kan enggak gitu ya teman-teman, karena kita itu mengandalkan robot. Jadi itu yang merusak engagement dan merusak value akun kita. Tapi pasti gua yakin yang nonton video itu banyak ya adalah yang menggunakan website apapun, menambah follower, menambah like dan viewer gitu ya teman-teman. Pasti ada. Dan kalian stop ya, kalian ini hindari, jangan kalian ulangi lagi, karena itu bahaya banget ya teman-teman buat akun kalian. Akun kalian nggak akan tumbuh, akun kalian nggak akan berkembang kalau kalian menggunakan aplikasi seperti macam itu. Kalian hindari, karena itu nggak akan membuat akun kalian tuh nggak berkembang dan followersnya gitu ya. Di kemudian hari malah kalian tuh, akun kalian tuh bisa kena ban dan kena suspend, dan like followersnya itu akan turun ya, karena kalian sering ngebeli followers gitu ya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, yang keempat, kalian harus menggunakan satu tema pada akun TikTok kalian. Kenapa sih ada satu tema? Nah ini adalah yang ngebuat akun kita itu bisa rame ya teman-teman. Misalkan nih, kalian tahu kan konten DBM itu, pasti kalian pasti tahu ya akun kalian tersebut. Dan akun yang membahas tentang masakan, tutorial masakan gitu. Nah jadi orang-orang itu mendaftarkan dirinya itu berkiranya sendiri tuh bahwa konten tentang memasak, tutorial memasak yang punya DBM gitu. Misalkan kita cari konten memasak ya, kita buka aja konten DBM ya. Dan ini yang harus kita terapkan di akun kita. Misalkan ini punya gua tentang kata-kata, data laki-laki, dan ada kata-kata semua tentang kata-kata yang relate ya dari diri kita. Dan di sini gua mau bikin story nih di diri gua sekarang, dan buka aja ruang rindu gitu ya teman-teman. Kenapa kita harus membuat video TikTok yang setema? Contohnya apalagi ya? Nah misalkan Om Mursid ataupun Cipmek itu, yang itu tujuannya ya teman-teman, kenapa sih kita harus menciptakan suatu value ataupun suatu branding di diri kita itu agar orang lain tuh paham, oh konten memasak nih punya DBM, oh yang kontennya kata-kata relate nih, oh iya punya ruang rindu, buka aja. Nah itulah ya yang terakhir ataupun yang kelima ya teman-teman.
analisis konten. Nah, maksudnya gimana sih Bang? Jadi jika kalian ingin FYP, kalian maka harus menggunakan konsep ini. ATM. Apa sih ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi jika ada satu konten yang FYP, maka itu jadikan patokan kedepannya suatu konten ya teman-teman. Nah, gue udah pernah FYP nih tentang laki-laki, maka kalian buka aja akun TikTok gua ataupun TikTok Ruang Rindu ini, dan kalian lihat konten-kontennya, postingannya apa sih isinya, apa sih kebanyakan yang tentang kata-kata yang tentang laki-laki ya teman-teman. Kenapa sih Ruang Rindu itu jadi banyak followersnya, banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang share juga? Itu tadi karena mereka itu merasa akun ini mewakili gue banget ya, dan follow akun ini, gue postingannya itu lihat, dan di sini oke ya, kalian paham 5 poin yang harus kalian ingat. Dan cukup sekian ya video dari saya, semoga bermanfaat. See you next video.